Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam renungan Embun Pagi pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa bertatah di dalam kerajaan surga, selamat pagi ya Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu kepada kami, sehingga pada hari ini kami boleh melihat hari yang baru Tuhan, di mana di situ Tuhan memberikan harapan, rencana baik dalam hidup kami. Itu Tuhan, kami mau menjalani hari yang baru ini ya Tuhan, yang Tuhan berikan. Kami mengundang Engkau ya Tuhan masuk ke dalam hati kami, agar kami boleh Tuhan berjalan, berpikir dan berkehendak sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, judul kita pada renungan hari ini adalah Hidup itu indah. Hidup itu indah. Sebagai nats yang akan kita baca diambil dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya memiliki 3 rumpun mawar yang indah di halaman depan rumah. Setiap musim panas, rumpun mawar itu akan menghasilkan bunga mawar yang besar, kuning, dan berbatang panjang. Rumah saya pun dipenuhi oleh semerbak wangi bunga mawar yang menyegarkan itu. Bunga-bunga itu tampak menyinarkan cahaya keemasan, dan saya sangat suka bila melihatnya. Namun suatu kali suami saya memangkas bunga-bunga mawar tersebut. Memang sepertinya sebuah langkah mundur. Setelah semua selesai dipangkasnya, saya hanya melihat tunggul-tunggul bunga itu dan berpikir, mengapa suami saya harus memangkasnya? Kan sayang dan jelek kelihatannya. Sekarang tunggul-tunggul ini seperti terpenggal. Setiap musim gugur hati saya bertanya-tanya, apakah mereka bisa tumbuh? Dan selalu berharap agar kembali seperti semula. Ternyata benar. Saat musim semi tiba, mawar itu mekar kembali dengan wangi semerbak. Dalam hidup ini, ada kalanya kita diperhadapkan dengan keadaan yang seolah-olah membawa kita kepada kemunduran. Tetapi sebenarnya itulah saat di mana Tuhan sedang memangkas perkara yang tidak baik dan merajut suatu keindahan dalam kehidupan kita. Dan memang seperti itulah kehidupan. Coba kita perhatikan bila hidup diibaratkan seperti tarian. Pernahkah kita berpikir bahwa tarian itu diisi oleh gerakan yang indah? Hanya tercipta bila tarian itu merupakan paduan dari gerakan maju, kemudian gerakan mundur, yang disambut dengan putaran lompatan yang terangkai dengan begitu indah dan luas. Demikianlah setiap pengalaman kehidupan kita. Ada saat kita harus mundur dalam hidup ini. Dan ada saatnya kita menjadi maju. Hanya diperlukan seni. Hanya diperlukan seni untuk membuatnya menjadi sebuah tarian yang indah. Firman Tuhan di Mazmur 37 tadi
ayat 23 yang mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saat kita telah berhasil di karir yang lebih tinggi, mencapai sekolah dengan bertumbuh dalam potensi yang terbaik, mampu menolong mereka yang susah, semakin mengasihi sesama hidup dengan penuh ucapan syukur, persahabatan yang bertumbuh di hati, terus tersenyum mengawali hari yang begitu indah. Masih banyak hal lain yang membuat kita mencapai kepuasan hati. Dan semua itu telah menjadi suatu rangkaian gerakan maju dalam hidup ini. Kita melihat anak-anak kita semakin bertumbuh dan kehidupan ekonomi kita terpenuhi. Itulah gerakan maju. Itulah gerakan maju ke depan yang terkadang bahkan disertai juga dengan lompatan menjulang tinggi dalam hidup ini. Tetapi perlu disadari gerakan tari yang baik juga adalah langkah mundur. Bagaimana itu terjadi saat kita menyeberangi sungai-sungai kemustahilan, sungai-sungai persoalan hidup yang membuat kita merasa tak berdaya atau bahkan hancur. Saat kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak bisa menerima kita. Ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, ketika kita kehilangan pekerjaan kita, ketika kita tidak dapat makan karena penderitaan, saat air mata membasahi hidup ini, saat semua sisi dalam kehidupan kita tertutup untuk dijalani, saat itu adalah sebuah lompatan mundur dalam tarian kita, dalam gerakan yang terpaksa harus terjadi. Tetapi syukur bagi Tuhan, setiap gerakan langkah hidup itu ada dalam pengamatannya. Dan semua gerakan itu menjadikan hidup kita semakin dewasa. Kecewa menghadapi kemunduran, kegagalan hidup, iya, tetapi tidak sampai kita menjadi putus asa dalam hidup ini. Dengan mata iman, marilah kita melihat bahwa ada hal-hal yang dapat kita pelajari di balik setiap penderitaan kita. Bapak Ibu, kita harus yakin dan percaya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memang akan dipotong dan dibersihkan supaya kita lebih banyak berbuah. Memang pergumulan-pergumulan hidup itu, bahkan pergerakan mundur dan loncatan mundur itu, membuat kehidupan kita itu akan menjadi lebih indah. Supaya kita lebih banyak berbuah, supaya kita lebih mengerti akan kehidupan hidup ini, dan mengerti akan kehidupan orang lain juga, karena kita sudah mengalami hal-hal sulit tadi dalam hidup ini. Tapi yakinlah bahwa Tuhan selalu beserta kita. Yohanes 15 ayat 2 mengatakan, setiap ranting padaku yang tak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Apakah kita siap untuk dibersihkan oleh Tuhan, supaya kita lebih banyak berbuah? Setiap pergumulan kehidupan kita, loncatan-loncatan atau perjalanan mundur kita itu, bisa membuat kita semakin dekat dan semakin berbuah dalam hidup ini. Tetapi yakinlah, dalam persoalan kehidupan itu, Tuhan selalu beserta kita. Mazmur 37 ayat 25 mengatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan. Orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Mazmur 37 ayat 25. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemunduran hidup bukanlah suatu hal yang harus disesali. Tapi Tuhan terkadang melihat atau memunculkan kekecewaan kala kita menghadapi kehidupan ini.
biarlah kita boleh menghadapi kekecewaan atau kemunduran itu dengan hati bersyukur dan kuat untuk menghadapinya. Kemunduran dalam hidup ini dapat merupakan ancang-ancang untuk kita melompat jauh lebih tinggi ke depan. Selamat menjalani kehidupan ini. Selamat menjalani gerakan-gerakan maju mundur, melompat yang indah. Itulah seni dari hidup ini. Hidup itu indah. Selamat berkarya. Jangan tawar hati. Jalani terus. Tuhan Yesus besertamu yang mengatakan, apabila engkau jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tanganmu. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.